Menjadikan Kristus kepala keluarga. Dalam kehidupan keluarga, selalu ada sosok yang memimpin dan menentukan arah. Ada keluarga yang dipimpin oleh ambisi, ada yang digerakkan oleh tradisi, ada pula yang berpusat pada kepentingan pribadi. Namun firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa keluarga yang kuat dan berkenan kepada Tuhan adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai kepala. Bukan hanya secara pengakuan, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Kristus kepala keluarga berarti mengakui bahwa Dia memiliki otoritas tertinggi atas rumah tangga kita. Efesus 5 ayat 23 berkata, "Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menjadi juru selamat tubuh." Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga seharusnya mencerminkan kepemimpinan Kristus yang penuh kasih, pengorbanan, dan kebenaran. Seringkali konflik dalam keluarga muncul karena setiap orang ingin memegang kendali. Suami ingin dihormati, istri ingin dimengerti, anak-anak ingin didengarkan. Ketika Kristus tidak menjadi pusat, perbedaan ini mudah berubah menjadi pertentangan. Namun ketika Kristus menjadi kepala, setiap anggota keluarga belajar menundukkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat 18 berkata, "Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu." Jika Kristus utama dalam segala sesuatu, maka ia juga harus utama dalam keluarga. Menjadikan Kristus kepala keluarga dimulai dari sikap tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekadar dibaca, tetapi dijadikan dasar hidup. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Keluarga yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman akan memiliki arah yang jelas, sekalipun berada di tengah dunia yang gelap dan penuh kebingungan. Dalam keluarga yang dipimpin Kristus, kasih menjadi fondasi utama. Kasih bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan nyata. Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban, mengampuni, dan membangun, bukan menuntut atau menguasai. Istri dan anak-anak pun dipanggil untuk hidup dalam sikap hormat dan ketaatan yang lahir dari kasih kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Ketaatan yang lahir dari iman menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Menjadikan Kristus kepala keluarga juga berarti membawa setiap keputusan kepada Tuhan. Keputusan tentang pekerjaan, keuangan, pendidikan anak, dan masa depan tidak diambil semata-mata berdasarkan logika manusia, tetapi dengan doa dan penyerahan diri. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Ketika Tuhan dilibatkan, Ia menuntun keluarga kepada jalan yang benar. Keluarga yang dipimpin Kristus tidak kebal terhadap masalah. Badai tetap datang, namun perbedaannya terletak pada fondasi. Matius 7 ayat 24-25 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Badai boleh menerpa, tetapi rumah itu tidak roboh karena berdiri di atas dasar yang kokoh." Dalam keluarga seperti ini, pengampunan menjadi budaya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi ada keluarga yang mau dipulihkan. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain." Ketika Kristus menjadi kepala, kasih-Nya memampukan keluarga untuk bangkit dari kegagalan. Menjadikan Kristus kepala keluarga juga berarti membangun mezbah keluarga. Doa bersama, firman Tuhan, dan penyembahan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga. Yosua 24 ayat 15 berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Keputusan iman ini menjadikan rumah sebagai tempat hadirat Tuhan berdiam. Dunia hari ini menawarkan banyak nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tanpa kepemimpinan Kristus, keluarga mudah terseret arus zaman.
Namun keluarga yang menjadikan Kristus kepala akan berdiri teguh. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kristus yang tidak berubah menjadi jangkar yang kokoh bagi keluarga di tengah perubahan dunia. Mungkin hari ini ada keluarga yang merasa jauh dari Tuhan, penuh luka, atau kehilangan arah. Jangan berkecil hati. Ketika Kristus diundang kembali menjadi kepala, pemulihan dapat dimulai. Wahyu 3 ayat 20 berkata, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kristus siap masuk dan memimpin kembali keluarga yang membuka hati baginya. Menjadikan Kristus kepala keluarga bukan keputusan sekali jadi, melainkan komitmen setiap hari. Ketika Kristus memimpin, keluarga akan berjalan dalam kasih, damai, dan pengharapan yang sejati. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui Yesus Kristus sebagai kepala keluarga kami. Pimpinlah setiap langkah, keputusan, dan hubungan di dalam rumah tangga kami. Bangunlah keluarga kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.